Saya ucapkan shalom dan salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah dan di dalam tahun integritas ini tak terasa kita sudah masuk dalam minggu yang keempat. Kita lihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa walaupun kita masih ada di dalam masa penantian panjang yang sebetulnya sudah hampir 11 bulan. Nah, sebelum kita sama-sama dengarkan isi hati Tuhan, kita tundukkan kepala bersama dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami tahu Tuhan walaupun kami masih beribadah online dan kami berbeda jarak di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh hal itu. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami dengar hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dapat menjalankan tahun integritas kami dengan excellent di hadapan Tuhan. Bapak urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu di rumah-rumah Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh jadi pelaku firman. Ini kami Tuhan, kami buka pikiran kami, buka hati kami, buka telinga kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan, untuk dikoreksi dan untuk diperbaharui. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita melihat bahwa setelah hampir 11 bulan kita masuk di dalam masa prihatin pandemi, masa yang sebetulnya unexpected, masa yang sebetulnya enggak diharapkan dan kita semua enggak ada yang siap. Saya mempelajari bahwa tidak ada satu negara pun yang siap dengan pandemi COVID-19 ini. Walaupun setiap negara pasti mempunyai buku panduan bagaimana menyikapi pandemi karena siklusnya ratusan tahun. Tetapi saya percaya pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang baru. Jadi dengar dengan baik, tidak ada expert di sini. Tidak ada orang yang menguasai COVID-19 di sini. Maka ini adalah masa di mana kita benar-benar bertanggung jawab dan benar-benar berpegang penuh pengandalan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau lihat sama-sama bahwa di dalam tahun integritas adalah sebuah kesempatan buat kita untuk menyatukan 4P. Kita sudah masuk dalam minggu keempat. Jadi saya sangat percaya bahwa yang namanya integritas secara core principle itu pasti sudah dijelaskan tiap-tiap minggu gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah kesempatan buat kita bagaimana kita bisa menyatukan 4P ini. 4P itu apa sih? Pikiran, turun ke bawah ya, perkataan turun ke bawah, perasaan dan perbuatan. Yuk sama-sama yang di rumah-rumah lakukan sama-sama saya ya. Jadi ini kesempatan untuk melakukan 4P, integrated, utuh, integral, tidak terbagi-bagi antara pikiran, perkataan, perasaan dan juga perbuatan kita. Nah, kesempatan ini ada di dalam sebuah masa yang disebut penantian panjang tanpa sebuah kepastian, masa pandemi. Tidak ada satu dari kita yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi kita berdoa, berpuasa, memperkatakan Mazmur 91 dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Nah, oleh sebab itu sepanjang masa penantian ini sikapi dengan baik. Pastikan semuanya bersatu, pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Sadarkah kita bahwa keadaan masa penantian yang tidak tahu kapan berakhirnya ini menyebabkan amigdala adalah organ di dalam otak kita, dia tuh kerjaannya mengontrol emosi, mengkoordinasikan kemarahan dan juga ketakutan. Itu kerjanya amigdala di dalam otak kita. Nah, amigdala ini overuse. Ini dipakai terus-menerus, bukan sebulan Bapak Ibu. Dipakainya itu menjelang sekarang 11 bulan. Dia dalam posisi siaga terus-menerus, overuse, amigdala ini lelah. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita sebelum kita mempelajari keseluruhan tentang bagaimana menyatukan si 4P di tahun integritas ini, kita harus mulai terlebih dahulu dengan kendalikan pikiran. Makanya hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kendalikan pikiran dalam masa pandemi di tahun integritas ini. Nah, kenapa sih harus kendalikan pikiran? Karena gini, mungkin fisik kita tidak mengalami penurunan imunitas atau sakit. Tetapi kalau pikiran kita terus-menerus masuk berita-berita yang luar biasa mengagetkan,
yang luar biasa menakutkan, itu menyebabkan otak kita ini bekerja terus-menerus sehingga kita menghadapi masa di mana ada yang namanya kelelahan secara pikiran. Saya sendiri tiap hari ya, hampir setiap hari lah, 2 hari sekali, kadang-kadang setiap hari itu saya mendengar berita sakit dari kenalan, rekan, keluarga, bahkan berita duka yang silih berganti. Rasanya tuh kalau nangis mata itu bengkaknya belum turun sudah harus nangis lagi ya. Dan tadinya saya dengar dari rekan, dari kerabat, dari keluarga yang jauh, sepertinya makin lama klasternya makin mendekat kepada klaster keluarga. Jadi keluarga saya pun ada yang terpapar COVID-19, puji Tuhan sedang mengalami pemulihan untuk kesembuhan. Nah ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita hadapi. Dan ini sebetulnya adalah hal yang kita sudah pelajari sebelumnya. Saya menyebutnya keadaan ini dengan istilah VUCA. Kita lihat sama-sama ya. VUCA volatilenya adalah di mana kita ada dalam masa yang penuh dengan ketidakstabilan. Kalau Anda melihat keputusan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh gereja maupun kita secara individu adalah keputusan yang sifatnya jangka pendek. Kenapa? Karena belum stabil keadaannya. Sehingga perubahan itu berkala dalam waktu yang cepat. Ini amigdala standby terus ini. Ini siaga terus. Kenapa siaga? Karena tidak ada keputusan yang berjangka panjang. Kalaupun ada di tengah jalan pasti ada penyesuaian. Yang kedua U-nya adalah kita ada dalam keadaan uncertain. Semuanya tidak pasti. Saya tanya sama Anda, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dan jam berapa COVID akan berakhir? Tidak ada satupun yang dapat menjawabnya, tapi kita semua beriman. Kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Bagaimana dengan C-nya? Terjadilah complexity, terjadilah kerumitan yang awalnya dari krisis kesehatan kan. Kan COVID-19 is a disease, sebuah penyakit, berarti krisisnya adalah krisis kesehatan. Tapi karena waktunya, durasinya cukup lama, dia meluas menjadi krisis ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan di saat setengah dari kantor bahkan lebih mengharuskan untuk work from home. Kalaupun masih bekerja sebagai pegawai biasanya ada pemotongan. Nah oleh sebab itu kita lihat ini tidak terindarkan. Ditambah lagi dengan yang terakhir ambigu. Terjadilah kerancuan. Apalagi sekarang kita bicara tentang vaksin. Ya, banyak sekali kerancuan informasi. Kenapa? Ini tak terabaikan karena kita masuk berpindah aktivitas kita dari semua yang serba onsite kepada semua yang serba online. Kalau kita masuk dari kegiatan onsite kepada online, semuanya serba cepat. Termasuk informasi dibagikan serba cepat. Saking cepatnya belum tentu kita cek terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau hoax adanya. Sehingga waktu kita mengalami ini terjadilah, ini amigdalanya nih, kecil ya. Amigdala ini tuh terus menerus dalam keadaan siaga, akhirnya yang terjadi adalah panic attack. Serangan kepanikan. Rasanya belum cukup melihat bahwa begitu rupa dari angka terpapar COVID yang hampir 200.000. Dulu waktu 200 angkanya kita sibuk semua nyanyi rumah kita ya. Semua nyanyi rumah kita, semua menyerukan stay home, stay safe, betul? Tetapi apa yang terjadi pada saat hampir 200.000 semua sibuk untuk melakukan vakansi kemana-mana. Saya tidak menyalahkan Anda yang vakansi karena saya percaya setiap dari kita butuh rekreasi di tengah tekanan seperti ini. Tetapi virus tidak bisa bergerak sendiri, harus manusia yang menggerakkannya. Oleh sebab itu kita sama-sama lihat panic attack ini terjadi sehingga membuat pikiran kita tak terkendali. Bapak Ibu, orang yang ada dalam keadaan panik saya percaya keputusannya itu tidak matang. Nah oleh sebab itu judul hari ini adalah mengendalikan pikiran kita. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28 berkata bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa sih? Enggak ada pertahanan, roboh temboknya itu enggak ada perlindungan. Kita nggak mau jadi orang yang seperti itu. Kita nggak mau dalam masa penantian kita nggak punya pertahanan.
Dalam masa penantian kita tidak punya perlindungan. Nah, oleh sebab itu kesehatan kita baik secara fisik maupun secara mental dalam pikiran kita itu harus dijaga. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kok jadi pikiran yang menjadi dikendalikan? Karena ada satu kata bijak berkata pikiranmu itulah yang mengendalikan hidupmu. Your thoughts run your life. Saya tuliskan di bawah. Kita sih memang tidak bisa mengendalikan keadaan pandemi, betul? Ya, nggak bisa kita. Ya, ini semua kedaulatannya Tuhan. Tetapi kita masih punya satu kontrol yang dapat kita lakukan, yaitu kita masih bisa mengendalikan pikiran kita dalam menjalankan kehidupan kita di tengah pandemi ini. Itulah sebabnya menyatukan 3P lainnya ya, menyatukan perkataan, perasaan dan perbuatan itu dilakukan setelah kita mengendalikan pikiran kita. Nah, kendalikan pikiran itu bicara tentang cara pandang atau sudut pandang. Bagaimana orang melihat situasi yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Ada orang yang melihatnya sebagai tantangan, ada orang yang melihatnya sebagai kesempatan. Ada orang yang melihatnya sebagai tekanan, ada orang yang melihatnya sebagai keteladanan. Nah, oleh sebab itu cara pandang kita menentukan. Saya mau ajak Anda berinteraksi ya dengan saya walaupun kita berbeda ruang. Coba sekarang Anda pikirkan dengan baik, lalu kemudian saya mau coba kasih cara pandang atas anjuran pemerintah yang paling fundamental. Stay home, stay safe. Bagaimana cara pandang kita terhadap aturan ini? Apakah kita memandangnya dengan sebuah tanda seru dalam kita membacanya, stay home, stay safe, sebagai sebuah seruan untuk mengajak setiap orang kalau tidak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Kalau pekerjaan Anda tidak mengharuskan Anda keluar untuk memperbaiki perekonomian, stay at home gitu ya. Atau Anda justru membacanya dengan tanda baca yang berbeda, bukan tanda seru, tetapi dengan tanda tanya. Stay home, stay safe lagi. Udah 11 bulan nih, stay home, stay safe lagi. Sehingga kesempatan untuk membangun mesbah keluarga tidak lagi ada. Tetapi merasa bahwa hidup di dalam rumah sendiri seperti dipenjarakan. Sumpek rasanya, nggak tahan lama-lama di rumah. Kemarin ini saya tuh orangnya senang dekorasi rumah ya, jadi dengan segala keterbatasan saya suka pindah-pindahin barang di rumah, apa adanya ditata ulang. Kenapa? Supaya kita jadi lebih nyaman dan betah di rumah saja. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa maintain energi kita walaupun di dalam keterbatasan. Nah, sekarang waktu kita baca ini, ada satu yang harus kita lakukan sebelum kita bisa kendalikan pikiran adalah kenali dulu pikiran kita. Saya ulangi ya, karena kata-kata bahasa Indonesianya mirip. Sebelum Anda bisa kendalikan pikiran, firman Tuhan bilang begini, kenali dulu pikiran-pikiran kita. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23, kita baca dengan keras ya, walaupun saya nggak dengar suara Anda karena Anda di rumah. 3, 2, 1, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal pikiran kita tuh penuh dengan pertimbangan akhirnya. Pastilah di masa ini kita nggak bisa membuat keputusan sembarangan, betul? Karena kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tetapi kalau kita sangat penuh pertimbangan, yang saya khawatirkan adalah justru kita menjadi kelelahan di dalam pertimbangan itu. Amigdala kita panik, overuse gitu ya, siaga terus, 11 bulan loh siaganya. Penuh pertimbangan, akhirnya kita menjadi orang yang memiliki penjara dalam pikiran kita. Bayangin di rumah sudah rasa kayak penjara. Di dalam rumah yang rasanya kayak penjara, pikiran kita pun dipenjarakan. Makanya ini kalau nggak dibebaskan, Anda nggak bisa menyatukan pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan yang kita hari-hari ini bicarakan sebagai integritas. Mari kita baca ya, saya buat satu quote supaya kita gampang ngerti. Orang yang dipenjarakan itu kan karena ada kesalahan, betul? Terlepas dari dia berkata ini bukan kesalahan saya, ini kesalahan saya, pokoknya
Kalau nggak dinyatakan salah, ya nggak mungkin dipenjara gitu ya. Tapi saya buat tulisan, penjara pikiran itu tidak pernah terjadi akibat kesalahan perbuatan Bapak Ibu. Namun karena kelelahan pertimbangan. Nah ujung-ujungnya kita itu dihantui dengan rasa bersalah. Bayangkan kita nggak bisa ngambil keputusan. Ini kena panic attack nih. Kepala kita kena panic attack, kita nggak bisa ngambil keputusan. Di saat kita nggak bisa ngambil keputusan, gara-gara kebanyakan pertimbangannya, ini hati ikut ngontrol, ada rasa bersalah. Makanya kalau kita punya rasa bersalah dalam hidup, tidaklah menjadi heran kalau hidup kita penuh dengan intimidasi. Coba Anda bayangkan dari tadi ya, perjalanan dari mulai panic attack, amigdalanya overuse, bagaimana kita masuk dalam tahun integritas sebagai kesempatan menyatukan 4P gitu ya. Tapi nggak bisa bersatu, wong sisa 3-nya ngikutin dari apa yang kita kendalikan, yaitu pikiran kita. Makanya hari-hari ini kita mesti belajar mengambil keputusan. Bapak Ibu ada kabar gembira yang saya mau informasikan hari ini. Nggak usah bingung, sebetulnya dalam mengambil keputusan kita cuma punya 4 macam. Saya ulangi ya. Kita tuh kadang-kadang kan aduh pertimbangannya tuh kelamaan. Nggak bisa ngambil keputusan karena kita bingung mau yang mana. Sebetulnya hanya 4 multiple choice-nya di dalam manusia mengambil keputusan. Yang pertama adalah either you fight for it, Anda benar-benar perjuangkan, ayo perjuangkan kan gitu keputusannya. Atau yang kedua Anda flight, Anda terbang meninggalkan, udah tinggalin aja. Atau yang ketiga Anda bingung jadi Anda freeze. Artinya di saat itu Anda nggak bilang iya, nggak bilang nggak maju, nggak mundur, freeze, diamkan saja, stagnan. Pertanyaannya salah nggak? Dalam situasi dan kondisi tertentu mungkin dibutuhkan untuk freeze tapi sifatnya temporary. Mari kita pelajari dulu, ini kan bicara kendalikan pikiran ya. Berarti kita mesti kenali dulu pikiran kita. Gimana bisa kenal kalau kita nggak tahu bahwa ada 4 macam aja kok keputusan dalam hidup. Atau yang terakhir, F yang terakhir adalah you face it. Ya Anda hadapi, mau susah, mau sakit, mau berat ya hadapi. Pertanyaannya dalam kehidupan kita bagaimana yang harus kita pikirkan. Nah kita ini 4 pilihan multiple choice saja. Sudah begitu bingung, lama terpenjara dalam pikiran karena kita nggak kenal sebetulnya pikiran kita. Dan itu terjadi karena kita mikirin jalan yang terbaiknya bagaimana kita lupa bahwa God is in control. Bapak Ibu kalau Anda berlomba sendirian namanya race bahasa Inggrisnya. If you run alone, it is called race. But if you run with God, ditambahin G di depan race-nya, maka yang Anda alami adalah grace, kasih karunia. Jadi Anda mau lari sendirian apa lari sama Tuhan? Kalau Anda lari bareng-bareng sama Tuhan, akan ada grace, kasih karunia menyertai kita. Tapi kalau Anda lari sendirian, ya namanya race, perlombaan, pertandingan, capek ya capek sendiri. Makanya kita baca dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Sudah saya taruh di bawahnya supaya kita mudah untuk memahaminya. Hati manusia, nih lihat ya, stuck dia. Memikir-mikirkan jalannya. 4 macam pilihan aja lama banget dipikirinnya. Ini amigdala overuse, ini panic attack, akhirnya kita jadi punya kesehatan yang menurun dalam bidang mental. Dan itu berbahaya sebetulnya ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau kita baca ayat ini, kita sudah paham mau secapek-capeknya kita mikir muter otak istilahnya. Toh Tuhan yang menentukan jalan kita. Kalau sudah tahu begini, kenapa enggak spend time untuk mencari tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita ambil waktu lama pertimbangan keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Silahkan have your own race. But I want to have my grace. Saya mau involve Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, pada saat kita tahu bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, itulah integritas yang sesungguhnya. Artinya, keutuhan kita tanya dulu nih mesti utuh. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan udah utuh. Pada saat udah utuh, kita tinggal selaraskan. Tinggal alignkan dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut the year of integrity. Integrity nggak hanya bilang bahwa harus ada keutuhan diri kita.
as a human being. Tapi bagaimana keutuhan diri kita as a human being itu menjadi satu dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu, maaf saya harus sampaikan ini. Kita terlalu sibuk untuk menjadi satu dengan rencana Tuhan tanpa membereskan diri kita dulu. Makanya jadi bingung, gak sesuai dengan rancangan Tuhan. Kenapa? Wong kitanya belum utuh. Pikiran masih kemana-mana, perkataan berbeda dengan pikiran, perbuatan beda dengan perasaan, tapi mau selaras gitu loh dengan kehendak Tuhan. Mari kita bereskan hidup kita hari ini. Mari kita berbenah diri. Makanya in the year of integrity, seperti saya katakan tadi, beres dulu 4P-nya. Lalu kemudian ambil keputusan, tadi saya sudah singkat dengan 4F, supaya Anda gampang untuk menangkap apa yang kita pelajari hari ini. Nah, di dalam kita mengambil keputusan tersebut, di dalam keutuhan kita, yang harus menjadi acuan adalah rencana Tuhan. Karena percuma Anda dan saya lama-lama mikirin, toh juga Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Nah, setelah kita beres di sini, baru kita membekali diri. Saya diberikan kesempatan beberapa waktu lalu sebelum masuk 2021 dalam sebuah ibadah live streaming untuk bicara 5 macam cara untuk masuk dalam tahun integritas. Nah, sekarang ini kan sudah ibadah online ya, jadi kita bisa dapat asupan makanan dengan lebih mudah dan lebih cepat sebetulnya. Dengan tidak harus hadir di gereja badannya karena keadaan yang memaksa kita. Sebetulnya untuk mendapatkan masukan atau asupan rohani is just a click away. Cuman 1 klik aja Anda sudah bisa terhubung mendapat makanan rohani. Ya, di waktu itu saya menjelaskan untuk masuk di 2021 harus ada bekalnya. Kita kalau mau melakukan perjalanan jauh ya, nggak bisa nggak bawa bekal, harus bawa bekal. Dan ada ayat emas yang diberikan yaitu di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Saya percaya nih orang yang udah beres dengan dirinya sendiri, integral, pikiran, perkataan, perasaan dan perbuatan, menyatu dengan rencana Allah, selaras dengan rancangan Tuhan, integrated with God's plan. Jadi 2 macam, kalau ini sudah dilakukan saya sangat percaya kita boleh naik ke atas gunungnya Tuhan. Baca ayatnya ya, di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Di awal itu tuh dicari orangnya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Sampai sini saya stop dulu. Saya mau highlight kata boleh. Saya tahu Anda mau naik ke gunungnya Tuhan. Saya tahu Anda mau berdiri di dalam hadirat Tuhan. Tapi mau belum tentu boleh. Kalau bicara mau adalah kehendak kita. Kalau bicara boleh adalah syarat yang harus kita lalui untuk bisa masuk ke dalam area tersebut. Makanya kita lihat, kita itu kan mau banget lah terima berkat Tuhan, mau banget lah dipelihara Tuhan, mau banget lah dituntun Tuhan gitu ya. Mau banget lah pandemi ini berlalu, mau banget saya. Pertanyaannya siapa yang boleh menikmati hal tersebut? Nah, saya membaginya 5 itu dengan huruf BEKAL. Saya tidak akan jelaskan ini karena sudah pernah dijelaskan sebelum masuk 2021, tapi setidaknya memberikan gambaran luas kepada Anda. Kita lihat urutannya ya, firman Tuhan itu luar biasa sekali. Lihat di ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya, itu dulu. Orang yang bersih tangannya saya simpulkan dengan huruf B. Yang harus membenahi perbuatannya, tangan bicara tentang perbuatan. Anda nggak bisa loh naik ke gunungnya Tuhan kalau perbuatan kita berantakan. Itu P yang pertama ya. Lalu kemudian dan murni hatinya. Saya masuk ke huruf E di bawah sana. Yaitu orang yang eksplorasi perasaannya. Hati bicara tentang perasaan. Jangan di masa-masa sulit seperti ini kebanyakan dramanya. Kebanyakan mengasihani diri kita sendiri, kebanyakan mengeluh atas keadaan. Padahal di ratapan mengatakan Anda dan saya tidak boleh mengeluh karena keadaan, tapi mengeluhlah karena dosa kita. Seberapa banyak kita mengeluh terus dengan situasi, kita lupa mengeluh atas dosa yang telah kita perbuat. Lalu kemudian belum selesai di situ, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Wah, kalau penipuan ini bicara strategi, berarti masuk ke huruf yang K. Setelah kita eksplor perasaan kita, ada drama gak sih dalam hidup saya gitu ya.
Lalu kemudian kita kendalikan pikiran. Nah itu yang kita bahas hari ini. Lalu kemudian setelah itu dan yang tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu tidak bisa kalau tidak diucapkan. Berarti dia bicara tentang A, yaitu akui lewat perkataan. Di sini aja sudah dapat semua perbuatan, perasaan, pikiran, dan perkataan. 4P tadi. Lalu kemudian setelah 4P itu beres, ayatnya juga beres yang ayat keempat. Masuklah kita ke ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Menjadi L-nya adalah langkah masuk 2021 gitu Bapak Ibu. Nah pada saat saya menjelaskan hal ini, saya dapat rema dari Tuhan, saya dapat pengertian dari Tuhan bahwa memang jalan integritas bukanlah jalan pintas. Jalan integritas belum tentu jalan yang dipilih oleh mayoritas. Artinya enggak semua orang siap membekali diri. Enggak setiap orang rela bayar harga. Enggak setiap orang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan. Dan jalan integritas itu seharusnya sih menjadi kompas bagi kita. Kompas bicara tentang panduan kehidupan kita. Kompas bicara tentang bagaimana kita menjalankan hidup supaya tidak tersasar, tapi tetap sampai kepada tujuan. Nah jalan ini gak mudah Bapak Ibu. Jalan ini gak bisa kita lakukan kalau kita masih punya intimidasi dalam hidup. Jalan ini sulit bagi kita. Tetapi mau melakukannya berarti kita bisa melakukannya. Jadi kuncinya bukan di mampu atau tidak. Tapi kuncinya adalah di mau atau tidak dalam kita menjalankan jalan integritas ini. Karena semuanya itu dikendalikannya dari pikiran kita. Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Frank Outlaw ya. Frank Outlaw itu dengan jelas sekali meruntunkan secara sistematis bagaimana pikiran itu kalau tidak dikendalikan dia akan berakhir menjadi nasib. Nasib yang baik, nasib yang tidak, semuanya kendalinya dari pikiran. Kita baca ya. Dari pikiran nih, atas ya kayak tadi kita ya sudah ada gerakannya ya. Jadi perkataan, cuman gak ada perasaannya aja ya. Dari perkataan jadi perbuatan. Dari perbuatan lama-lama jadi kebiasaan. Dari kebiasaan lama-lama jadi karakter. Dari karakter lama-lama jadi nasib. Makanya kendalikan pikiranmu. Kenapa sih? A negative mind will never give you a positive life. Saya baca Indonesianya ya. Pikiran yang negatif nih, posisinya udah negatif di sini, tidak akan pernah memberikan kepada Anda kehidupan yang positif. Makanya kalau kita mau punya kehidupan yang positif, kita balik yuk kata-katanya, positif jadi negatif. Negatif jadi positif, saya baca ya. Pikiran yang positif, saya balik ya. Pikiran yang positif tidak akan pernah memberikan kepada Anda kehidupan yang negatif. Nah itu loh yang kita mau. Itu loh esensi dari kendalikan pikiran. Bagaimana harus melakukannya? Ada 3 kuncinya. Yang pertama, supaya Anda bisa kendalikan pikiran Anda, yang pertama milikilah pola pikir yang bertumbuh atau dalam bahasa Inggrisnya growth mindset. Kalau kita tahu lawan dari growth mindset adalah fixed mindset. Pikiran, pola pikir yang tetap stagnan, nggak berubah ya. Apa sih bedanya antara fixed mindset dengan growth mindset? Apa sih bedanya pola pikir yang stagnan, nggak berubah dengan pola pikir yang terus bertumbuh, itu bedanya di mana? Nah, pola pikir yang fix, orangnya cepat nyerah. Ya udah, saya kalah. Ya udah, saya gagal gitu sebagai endpoint, titik akhir jadinya. Sedangkan orang yang punya growth mindset, waktu dia terpukul, jatuh, serasa kalah, dia akan bilang, saya coba lagi. Saya akan bangkit. Beda banget antara yang fix dengan yang growth mindset. Kalau orang yang punya fix mindset itu dia akan berhenti belajar. Ya udah deh, memang saya segini aja gitu ya, demen banget ngasihanin diri sendiri. Sedangkan orang yang punya growth mindset, dia akan berkata, ini kesempatan buat saya bertumbuh. Lalu orang yang punya fixed mindset itu nggak suka sama tantangan Bapak Ibu. Dia melihat tantangan sebagai satu kengerian. Sedangkan orang yang punya growth mindset, dia melihat tantangan sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Kita nggak bisa bertumbuh loh kalau nggak ada tantangan dalam kehidupan kita.
Jadi jangan pernah takut akan tantangan. Takutlah kalau kita tidak belajar. Nah lalu kemudian orang yang punya fixed mindset itu ya, kalau ngelihat orang lain berhasil, merasa terintimidasi. Jadi merasa rendah diri gitu ya, bukan rendah hati loh ya. Orang lain berhasil, aduh itu mengintimidasi dia. Kalau orang yang punya growth mindset melihat orang lain berhasil, dia akan melihatnya sebagai sesuatu yang menginspirasi. Kalau orang itu bisa, saya juga bisa kalau saya belajar. Jadi beda banget ini isi otaknya. Makanya kenali pikiranmu. Apakah pikiran kita fix? Lihat orang lain berhasil, ya memang saya begini sih sekolahnya nggak tinggi gitu kan. Terintimidasi. Atau Anda melihat orang berhasil, kalau dia bisa saya juga bisa. Saya punya Allah yang dahsyat kan gitu. Nah pada saat ini dua sudah berbeda, mari kita lihat apa sih yang ada di dalam kata mindset itu sendiri. Mindset itu berbeda dengan thoughts ya. Mindset itu sudah merupakan kumpulan pemikiran. Thoughts itu pemikiran. Tapi kalau mindset adalah kumpulan-kumpulan dari pemikiran. Makanya bahasa Indonesianya itu disebut pola pikir. Jadi bukan pikiran, kalau pikiran satu. Kalau pola pikir itu adalah dia sudah berpola. Karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang dikumpulkan yang sangat menolong dirinya untuk menentukan sikap, untuk mengambil keputusan dan untuk melihat cara pandang apa yang akan diambil untuk masa depannya. Jadi ini penting. Nah kalau ditanya Gina kasih contoh dong orang yang punya growth mindset, saya perkenalkan Anda dengan penemu lampu pijar ya. Ini rasanya nggak ada orang yang nggak tahu siapa dia ya, Thomas Edison. Thomas Edison tuh kalau dilihat gagalnya 10.000 kali kan ya. Tapi karena dia punya growth mindset, ada satu statement dia berkata begini, saya tuh nggak gagal, cuma menemukan 10.000 cara yang tidak bisa kepake, gitu aja. Gitu aja kok repot. Kita itu fokusnya 10.000-nya kegagalannya, dia fokusnya ada cara baru loh, saya jadi ngerti 10.000 cara baru yang nggak bisa kepake, beda mindsetnya. Kalau ini dari Western country, saya akan bukakan contoh dari Eastern country ya. Anda pasti tahu Jack Ma ya. Kalau kita bicara Jack Ma, waduh jangan lihat sekarang Bapak Ibu, lihat dulunya. Dan bagaimana keberhasilannya itu menjadi inspirasi bagi kita semua karena dia memiliki growth mindset. Jack Ma ini ya 3 kali gagal loh, tes SD aja gagal, tes SMP juga gagal. Apalagi masuk university, gagal juga dia. Tapi karena dia orang yang melihatnya dengan growth mindset, walaupun 30 kali ditolak waktu dia melamar pekerjaan, 24 orang daftar kerja di KFC, 23 keterima dong. 1 yang gak keterima ya dia itu ya. Lalu kemudian dia daftar Harvard sampai 10 kali kalau Anda baca biografinya. Luar biasa ya, ini orang ya untung gak pahit hidupnya, penuh dengan penolakan berkali-kali. Sampai dia bisa mengeluarkan statement ini loh, sepertinya saya jadi terbiasa dengan penolakan. Satu aja deh tipsnya, jangan pernah menyerah dan Anda lihat bagaimana keadaannya sekarang. Orang yang punya growth mindset itu beda. Sekarang pertanyaannya, di mana ada contoh Alkitabnya? Tadi kan saya berikan contoh orang-orang yang menginspirasi ya, dari Western country dan Eastern country ya. Sekarang kita lihat contoh Alkitab. Siapa aja sih contoh Alkitab? Abraham. Abraham tuh mengalami worst of time, lebih dari pandemi loh. Pandemi ada akhirnya. Tapi dia mengalami worst of time saat Tuhan minta dia mengorbankan anaknya. Aduh, saya sebagai orang tua tuh nggak bisa merasakan gimana ya kalau Tuhan minta saya mengorbankan anak saya dengan segala ketaatannya, kesetiaannya. Abraham melakukan itu. Karena dia punya growth mindset, Allah yang aku sembah tuh bukan Allah yang salah. Dan Anda tahu ceritanya. Kedua, cerita tentang Ayub. Waduh, Ayub sih ngalamin ujian penderitaan bertubi-tubi silih berganti itu menurut saya. Bagaimana tidak, hancur semua. Bukan hanya kesehatan aja, kita kalau bicara pandemi, kesehatan, perekonomian dia kena semua. Sampai satu tubuhnya itu gatel luar biasa, nggak bisa digaruk pakai tangan biasa. Tapi harus digaruknya pakai beling, saking gatelnya. Saya percaya baunya luar biasa, lukanya luar biasa, keluarganya pun meninggalkan dia, lingkungan sekitarnya, sosialnya pun mengira dia kena tulah.
Itu sih kalau menurut saya udah luar biasa banget, tapi dia tidak punya fixed mindset. Dia tidak mengatakan bahwa aduh hancurlah sudah matilah saya, enggak. Dia berkata juga bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan dia dipulihkan, digandakan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Daud? Kalau Daud kayaknya ceritanya kita udah tahu ya. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia tidak melihat besarnya Goliat, tapi dia melihat besarnya Allah yang dia sembah. That's a growth mindset. Demikian juga dengan Raja Yosafat, Raja Yehuda. Dia tidak melihat besarnya bala tentara dari 3 musuh sekalian, ngelawannya nggak satu-satu loh. Lawannya 1 lawan 3, triple enemy. Dia tidak melihat besarnya jumlah. Kalau Daud besarnya ukuran, kalau Yosafat besarnya jumlah musuhnya. Dia mengandalkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Coba kalau orang-orang ini nggak punya growth mindset, repot. Pertanyaan saya sudah berikan Thomas Edison sebagai contoh, saya sudah berikan Jack Ma sebagai contoh, saya sudah berikan tokoh-tokoh Alkitab sebagai contoh. Sekarang saya mau tanya bagaimana dengan kita yang hidup di dalam masa prihatin pandemi ini. Saya baru ngerti Bapak Ibu, ternyata pada akhirnya bukan krisis, pandemi termasuk ya, bukan krisis yang mengendalikan seseorang. Justru lewat krisislah tersingkap kualitas orang tersebut. Kualitas Anda di 11 bulan masa pandemi ini jadi kelihatan banget. Kalau dulu kita orang yang gak sabar sebelum pandemi, mestinya sih keadaan kita lebih baik sekarang setelah 11 bulan. Ibadah terus dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, we have plenty of time. Harusnya sih kita bertumbuh. Harusnya sih Anda lebih sabar sekarang dibandingkan 11 bulan lalu. Harusnya sih Anda lebih toleran sekarang dibanding 11 bulan yang lalu. Harusnya sih Anda lebih murah hati sekarang dibanding 11 bulan yang lalu. Dan itu semua tergantung asupannya. Jadi bagian yang pertama, tetapi asupan itu istilahnya adalah food for thoughts, makanan bagi pikiran. Pikiran kita tuh harus dikasih makan Bapak Ibu, supaya nggak malnutrisi. Karena kalau malnutrisi, asupannya jelek, keputusannya jelek. Asupannya berkualitas, maka keputusannya menjadi keputusan yang berkualitas. Kenapa sih kita harus punya keputusan yang berkualitas? Karena dalam hidup kita isinya ujian. Bapak Ibu, jangan takut ujian. Hidup kita adalah ujian, hidup kita adalah tes. Cuman tinggal pilih, Anda mau tes di depan, itu namanya sekolah. Atau Anda mau tesnya di belakang, gitu ya. Anda tinggal pilih depan atau belakang. Kalau tesnya di belakang namanya sekolah. Kalau tesnya di depan namanya kehidupan. Nah, kita menjalankan, dengar dengan baik, sekolah kehidupan. Tesnya di belakang iya, di depan juga iya. Jangan pernah takut ujian. Takutlah kalau Anda dan saya enggak belajar. Enggak punya asupan buat pikiran kita. Mari kita lihat sama-sama ya. Ada satu kata bijak begitu bagus mengatakan the difference between school and life. In school you are taught a lesson and then given a test. In life you are given a test that teaches you a lesson. Bedanya cuma di situ. Sekolah nih, belajar dulu sampai dengan akhir semester baru ujian. Kehidupan nih, ujian dulu. Habis itu Anda akan mendapatkan lesson learn-nya, mendapatkan pembelajarannya. Jadi bagian 1A adalah yang harus kita takutkan kalau kita tidak belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Asupan firman Tuhan adalah superfood for our thoughts. It's not food for thoughts, it's superfood for our thoughts. Makanan super ini buat pikiran kita. Makanya surat Paulus kepada Timotius, waktu itu yang isinya adalah nasihat untuk dia bertekun, berkata demikian di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang disuruh apa? Bertekunlah ngapain? Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Enggak dibilang bertekunlah dalam mengajar, lalu membaca kitab suci. Apa yang mau diajarkan kalau tidak dibaca terlebih dahulu? Pertanyaan saya, sudah 11 bulan nih kita di rumah aja, udah habis dong ya baca Alkitab hampir setahun? Apa masih pakai alasan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Enggak ada waktu dan enggak sempet. Sekarang saya kasih tahu ya, Anda sempet banget.
Makanya saya mau katakan, coba dong kita tekun dalam membaca firman. Sudah disediakan di gereja ini ada apps-nya, ya kita punya juga doa fajar, kita punya banyak sekali asupan-asupan rohani yang dapat kita ikuti online. Anda tidak nontonnya secara live streaming, Anda masih bisa nontonnya video on demand. Aduh, kita itu punya cara yang begitu banyak, bukan soal ada atau tidak ada fasilitasnya. Tapi Anda bersedia nggak memberikan superfood kepada kehidupan Anda? Karena begini, di dalam Roma 5 ayat 4, kalau Anda udah tekun, itu ada manfaatnya. Dikatakan demikian, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Sampai sini dulu deh. Saya mau tanya, Anda butuh nggak tahan uji di masa prihatin pandemi? Saya sih butuh banget. Gimana cara dapetin tahan uji? Tekun membaca kitab suci. Terus nggak sampai di situ, dikatakan begini, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Saya mau tanya, Anda butuh nggak pengharapan? Anda tetap percaya nggak badai pasti berlalu? Saya sih percaya banget bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sifatnya sementara. Dengar dengan baik, pandemi terjadinya di dunia loh ya, bukan di surga. Tidak ada kekekalan dalam pandemi, satu ketika dia pasti berakhir. Saya masih punya pengharapan di dalam Kristus. Tahu dari mana? Baca kitab suci. Jadi istilahnya buat kita itu sebetulnya adalah kalau kita ngerti isi hati Tuhan, maka akan tersingkap buat kita. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-130, ayatnya begitu indah dan begitu buat saya tuh mengingatkan kita. Yuk kita baca sama-sama, bila tersingkap loh ya. Berarti kan bisa tersingkap, bisa enggak. Nah kalau Anda bacanya sesekali, sebulan cuman sekali satu ayat, sulit untuk tersingkap. Tapi kalau Anda rajin baca dengan tekun, saya percaya mudah disingkapkan kepada Anda. Karena Tuhan itu menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi anak-anak yang dikasihinya. Bagaimana kita mau dikasihinya? Kalau kita jarang ketemu sama Bapak kita, kan gitu ya. Yuk kita lihat ya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dalam bahasa aslinya orang-orang bodoh ini tidak dikategorikan orang yang tidak sekolah, bukan. Orang-orang bodoh ini dikategorikan sebagai orang yang pemikirannya itu sederhana. Orang-orang yang enggak berpengalaman, masih ingat tadi pola pikir adalah kumpulan dari pikiran-pikiran dan kejadian ya. Jadi ini orang nih belum banyak pengalamannya. Itulah sebabnya dalam Amsal 27 ayat yang ke-12 diingatkan kepada kita. Kalau orang bijak melihat malapetaka, dia ngapain? Bersembunyilah ia. Jadi jangan merasa di penjara, stay home, stay safe gitu loh. Itu bukan firman Tuhan, itu tidak alkitabiah itu namanya. Tapi kedua, tetapi orang yang tidak berpengalaman atau disebut orang bodoh, ngapain dia? Berjalan terus. Vakansi, foto-foto, masukin sosial media nggak pakai masker gitu ya, dalam kerumunan. Lalu kena celaka dan berkata, Tuhan di manakah engkau Allah penolongku? Saya mau katakan kendalikan pikiranmu, kenali pikiranmu. Maka otomatis perkataanmu benar, perasaanmu benar dan perbuatanmu menjadi benar. 1B, yang kedua setelah belajar superfood, Anda belajar lagi yang namanya food for thought, food yang kedua. Jadi makan jangan hanya superfood, tapi food yang terbaik juga dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, buku apa yang sedang Anda baca sekarang? Ini gimana mau dikasih asupan buat pikiran kalau kita nggak pernah baca buku? Terus alasannya nggak ada waktu lagi. Pertanyaan saya, ini 11 bulan waktunya dipakai buat apa? Rebahan aja. Makanya buat saya itu penting. Ada satu kata bijak berkata, think before you speak, udah biasa. Pikirin dulu sebelum bicarakan, udah biasa. Saya mau tambahkan, and read before you think. Dan pikirkan dulu sebelum, baca dulu sebelum Anda pikirkan. Jadi urutannya gimana? Urutannya adalah sebelum ngomong, dipikirin dulu. Sebelum mikir, dapat asupan dari mana itu pikirannya? Pola pikirnya terbentuk dari mana? Dari superfood yang kita baca yaitu firman Tuhan, dan dari food yang kita baca yaitu buku-buku yang menginspirasi kehidupan kita. You are what you read. Anda adalah apa yang Anda baca. Kenapa sih perlu baca Bapak Ibu? Ini kan satu perkataan yang ya tapi dasarnya di mana, ayatnya di mana gitu ya. Gini, kalau kita senang baca, terlepas kita suka, setuju atau tidak tentang kontennya,
Anda dan saya dididik untuk bisa menambah vocabulary, menambah kosakata. Nah, fungsi dari menambah kosakata ini terlepas dari kontennya ya. Kontennya Anda bisa setuju, bisa enggak gitu kan. Buku kadang-kadang ada yang menginspirasi, ada yang enggak juga gitu ya. Kalau Anda bisa melihat bahwa oh kosakata saya bertumbuh, pengkalimatan Anda sempurna. Waktu Anda bisa mengumpulkan kosakata menjadi kalimat yang sempurna, saya sangat percaya perkataanmu yang diucapkan seperti yang tertulis dalam Amsal 25 ayat 11. Ini tuh nggak terjadi begitu aja loh, mendadak gitu bisa ngomong. Nggak bisa, harus dilatih dulu. Makanya dikatakan demikian di dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel, emas di pinggan perak. Keren ya? Dengar dengan baik, di masa prihatin pandemi ini, omongan Anda tuh ditunggu-tunggu. Apa yang Anda ucapkan itu ditunggu-tunggu, artinya hidup Anda sudah menginspirasi banyak orang. Dengan demikian enggak sulit untuk Pentakosta ketiga, amanat agung terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Nah yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah miliki growth mindset. Yang kedua, miliki values atau tata nilai sebagai acuan. Anda itu punya pikiran yang terus, pola pikir terus bertumbuh, bertumbuhnya kemana? Harus ada acuannya. Pada saat Anda punya values atau tata nilai sebagai acuan, itulah yang disebut dengan integritas. Jadi integritas itu jangan dibatasin di 4P aja. Hanya untuk keutuhan, pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan, that's it. Enggak, lebih daripada itu tadi saya sudah jelaskan. Kita yang utuh menjadi selaras dengan rencana Tuhan. Itu integritas yang tingkat berikutnya. Nah, integritas tersebut hanya bisa dilakukan kalau kita punya values dalam kehidupan kita. Makanya di sini dituliskan integritas itu ya memilih pemikiran dan tindakan Anda based on, berdasarkan tata nilai, bukan keuntungan pribadi. Saya mau tanya lagi, punya values nggak dalam hidup? Kalau kita sendiri nggak tahu values dalam kehidupan kita, ya kita nggak punya panduan dalam hidup. Saya punya 3 values dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah spirituality, karena hidup saya benar-benar ngandelin Tuhan banget deh. Yang kedua adalah integrity. Makanya suka kesel kalau ngelihat orang copy paste dari sebuah ini lalu mengakui bahwa itu adalah milik dia. Gregetan banget. Saya tuh kalau ada ketemu yang begitu bisa rasanya gitu ya, gregetan gemes ya. Karena valuesnya adalah integrity. Yang ketiga valuesnya adalah personal development. Saya adalah anak yang putus sekolah. Tapi saya cinta banget sama belajar. Saya tuh sekolah cuma sampai SMA kelulusannya. Tapi saya percaya dengan growth mindset kita bisa belajar lebih lagi. Nah Bapak Ibu, kalau kita belum punya values pribadi, ini ada satu cara tersendiri untuk menemukannya. Jadi saya nggak mau bahas di situ. Minimal kita punya values bersama di gereja kita. Apa sih values kita? Ada 6 langkah dalam values kita yang disebut dengan guidelines. Itulah yang menjadi panduan, kan tadi saya bilang acuan, panduan, guidelines. Yang pertama adalah bagaimana kita punya generosity. Saya mau tanya nih, bukan mau ngajarin lagi, saya percaya Anda sudah paham ini. 11 bulan ini kelihatan gak generosity-nya? Anda malah berbagi gak di tengah pandemi? Atau malah ngirit mati-matian, gak ada lagi waktu dan dana dan sarana untuk berbagi? Itu cara Anda menghidupi sebetulnya. Yang kedua, unity. Selama kita di rumah aja, kelihatan gak sih unity-nya? Gak usah ngomong unity segereja deh. Unity serumah aja, kan sekarang lagi di rumah aja. Di rumah lebih banyak berseru kepada Tuhan membangun mesbah, apa lebih banyak berseteru dengan orang-orang di rumah? Gara-gara ngelihat dia lagi. Udah berapa kali berantem selama 11 bulan ini dengan pasangan Anda di rumah? Udah berapa kali berantem dengan anak-anak dan orang-orang di rumah selama 11 bulan ini? Isinya bukan berseru kepada Tuhan, isinya malah berseteru dengan orang-orang di rumah. As simple as that. Lalu kemudian kalau bicara tentang integrity, kita sudah bahas integrity itu 4P-nya harus integrated ya, harus benar-benar integral, harus bersatu, harus utuh. Waktu kita bicara tentang discipleship, kita bicara tentang pemuritan. Waduh, kita sih nggak bisa bertumbuh loh kalau kita nggak dimentorin. Anda sudah jadi mentor bagi banyak menti Anda sudah punya mentor, kan gitu pertanyaannya. Masuk dalam pemuritan nggak? Punya komunitasnya nggak? Ikut carousel nggak? Atau istilahnya komsel, apapun istilahnya, punya komunitas nggak?
yang menjadi support system bagi Anda di masa-masa sulit seperti ini. Karena kalau ada apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya komunitas tahu lebih dulu. Apalagi kita sekarang sedang di rumah saja. Lalu kemudian bicara tentang yang terakhir adalah bicara tentang living in God's purpose dan juga servanthood ya. Kita bicara tentang DNA gereja kita. DNA gereja kita tuh punya satu produk yang selalu dibicarakan, namanya Kingdom Driven Church. Kingdom Driven Church ini saya percaya banget Bapak Gembala kita itu sudah ngajarin sampai berseri-seri. Bukan apa yang Anda catat, tetapi apa yang Anda lakukan dari yang Anda catat. Nah sekarang kita belajar, sudahkah kita menghidupinya? Jadi yang pertama tadi adalah apakah kita memiliki pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua, apakah kita memiliki values yang menjadi acuan, guidelines di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita harus berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan waktunya. Berjaga-jaga, be mindful. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kenapa harus be mindful? Karena kita sadar otak kita lagi full. Makanya bahasa Inggrisnya jadi seru ya. Be mindful even if your mind is full. Berjaga-jagalah sekalipun pikiran Anda saat ini lagi penuh. Gimana ya nanti masa depan? Gimana ya nanti 5 bulan dari sekarang? Gimana ya perekonomian kita ini penuhnya luar biasa. Padahal kita udah belajar tadi hanya ada 4 macam keputusannya. Sampai kita tahu kapan nanti Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, tidak ada satu manusia pun yang sekarang tahu. Jadi kalau kita itu enggak tahu sekarang, lebih baik kita tetap berjaga-jaga. Kita baca ya, Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, be mindful. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Lalu Markus 14 ayat 38 juga ditulis dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan gak cuma hati-hati, gak cuma jaga-jaga, berdoalah. Makanya kita punya mesbah ya tiap-tiap hari ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini daging nih udah crafting banget untuk jalan-jalan nih. Ini daging nih udah pengen vakansi, tapi roh berkata, Gina, kamu akan menjadi teladan di dalam tekanan. Walaupun kamu bisa vakansi, walaupun kamu bisa jalan-jalan, stay at home. Gak gampang loh buat saya nih daging, pengen banget saya bakal ngeliat foto-foto orang-orang, wah lagi seru-seruan ya, berenang bareng, kan gitu. Aduh ini nih nahan daging nih gak gampang. Tetapi saya mau katakan Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan, tidak merasakan loh ya, tidak mengatakan, tidak melakukan. Jelas, memikirkan hal-hal yang dari daging, makanya kendalikan pikiran kita. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kendalikan pikiran kita di dalam tahun integritas di masa prihatin pandemi. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami belajar hari ini Tuhan. Kami tahu kami harus memiliki pola pikir bertumbuh Tuhan. Kami harus punya values sebagai acuan, guidelines dalam kehidupan kami. Kami mau mindful Tuhan. Kami mau berjaga-jaga walaupun pikiran kami sedang penuh Tuhan. Dengan kesadaran, dengan perhatian, dengan berhati-hati dan berdoa. Bapa, aku berdoa Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang telah mendengar isi hati Tuhan hari ini. Biarlah semua yang didengarkan, dicatat, itu boleh menjadi rema, kekuatan, langkah konkret untuk dapat dilakukan di dalam perbuatan. Bapak, aku berdoa buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terus Tuhan yang memimpin di dalam perjalanan kami untuk mendapatkan asupan superfood kami Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami dan seluruh elders pengerja Tuhan Yesus. Jemaat-Mu tanpa terkecuali, berkati mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Aku juga mau memperkatakan damailah Indonesiaku. Kami berdoa buat COVID-19 di Indonesia dan seluruh dunia ini Tuhan. Kami tidak akan putus harap, kami mau berkata Tuhan di
dalam nama Tuhan Yesus bahwa bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa kami akan menjadi bangsa yang sejahtera, aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang terpapar COVID-19 saat ini, Tuhan belas kasihan-Mu turun sehingga Engkau boleh memulihkan mereka dan ada kesaksian-kesaksian yang baru yang merupakan kisah-kisah nyata yang menjadi kesaksian hidup dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa buat apa yang terjadi di bangsa kami di awal tahun ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap korban dari bencana alam, setiap korban dari bencana nasional Sriwijaya Air. Kami berdoa dalam nama Yesus penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menaungi mereka. Tuhan, kami serahkan hidup kami, hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri Januari 2021. Sebentar lagi kami akan masuk dalam bulan-bulan yang baru. Kami percaya Tuhan, kami kuat dalam menjalankan hidup kami di jalan integritas. Kami tahu ini jalan bukan jalan pintas. Kami tahu ini jalan belum tentu dipilih mayoritas. Kami tahu ini jalan yang merupakan kompas. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, mari kita yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih Tuhan, mari siapkan roti dan anggur. Sebab sesuai dengan apa yang disampaikan gembala kita, yang Tuhan perintahkan untuk melakukan perjamuan setiap minggu. Dan kami dengar banyak mujizat yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita bersama-sama. Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang berisi anggur ini, yang atasnya kita bersyukur, persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari masing-masing kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oh rakama sakata kamara rakama rakama sakata karana karana. Oh rakama saka para rakama 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 sakata karana karana. Oh rikamara rakapa papa para rakama rakama sakata kamara rakama. Mari angkat dua tangan saudara. Mari terima kekuatan dari Tuhan hari ini kepadamu. Terima pemulihan dari Tuhan, terima mujizat dari Tuhan yang terjadi atas dirimu hari ini dalam nama Yesus. Aku minta di dalam nama Yesus, mujizat pemulihan, restorasi terjadi atas umatmu hari ini. Aku berdoa bagi yang sakit jantung, paru-paru, COVID-19, hari ini kami deklarasikan oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Aku minta keluarga-keluarga dipulihkan. Aku minta usaha-usaha dipulihkan. Aku minta bisnis-bisnis mereka semua dipulihkan di dalam nama Yesus. Kayak berdoa Tuhan, bila dipulihkan keluarga, dipulihkan bisnis, dipulihkan segala pekerjaan mereka, dipulihkan keuangan mereka. Bahkan kayak berdoa, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bangsa kami dari segala bentuk keterpurukan. Hari ini kami deklarasikan di dalam nama Yesus. Bukankah ketika bumi ini belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang dan kau berfirman, jadilah firman, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Hari ini kami berkata,
Rohmu melayang-layang di negeri kami. Kuasamu melayang-layang di negeri kami. Kami mau deklarasikan Indonesia dipulihkan. Indonesia mengalami kebangkitan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Bapa. Sementara kami akan akhiri ibadah kami. Dan kami mau terima berkat daripadamu. Saudara Tuhan, angkat dua tanganmu. Pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Amin. Apakah saudara diberkati dengan message yang disampaikan tadi? Saya sangat-sangat diberkati. Saya percaya, saya doakan saudara juga diberkati. Thank you untuk jemaat yang sudah mengikuti ibadah WTC online. Yes, dan buat saudara yang punya pokok-pokok doa yang ingin didoakan bersama, saudara bisa mengirimkannya melalui hotline number yang ada di description box. Dan bagi saudara yang punya kesaksian, punya cerita bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara, kirimkan dalam bentuk video singkat ke email gbiwtcserpong.church@gmail.com. Jangan lupa ya saudara ya, saya yakin setiap orang yang mendengar kesaksian akan semakin dikuatkan. Nah, bagi saudara yang hari ini baru pertama kali join ibadah online bersama dengan kami, atau bagi saudara yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dengan senang hati mau mengatakan welcome aboard. Kami sangat senang dengan kehadiran saudara dan kami rindu bisa menjadi teman saudara, partner saudara dalam perjalanan hidup saudara dengan Kristus. Saudara bisa kasih kami shout out atau saudara bisa kontak kami dimanapun platform dimana kami berada, baik itu melalui hotline number atau sosial media kami di Instagram, di Facebook atau melalui email. Hubungi kami dan tim kami akan dengan senang hati melayani saudara. Nah, apabila ada dari saudara yang diberkati dengan ibadah hari ini dan saudara pikir rasanya saudara saya atau kerabat saya atau teman saya yang butuh firman seperti ini juga, saudara langsung share aja. Kasih link ini ke mereka supaya mereka juga mengenal kebenaran dan mereka juga hidupnya diubahkan seperti saudara. Itu saja untuk minggu ini. Have a blessed week and God bless you. Bye. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now.
Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.